Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan materi kita ke mata pelatihan inti berikutnya pada pelaksanaan PJJ PTK ini, yaitu materi pengolahan data hasil PTK. Kita mulai dari kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menyimulasikan teknik pengolahan data hasil PTK. Kita lanjut sekarang ke indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilannya yaitu yang pertama, kita mengharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan teknik pengolahan data hasil PTK. Kemudian yang kedua, menganalisis data hasil PTK. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian tindakan kelas ini ada dua. Yang pertama ada analisis data kualitatif, yang kedua ada analisis data kuantitatif. Baik, mari kita mulai dari analisis data kuantitatif pada PTK. Analisis data kuantitatif pada PTK tidaklah seperti yang kita bayangkan. Seperti layaknya kita melakukan analisis kuantitatif pada penelitian murni. Kalau dalam analisis penelitian murni, dalam pemikiran kita bahwa analisis kuantitatif ini ada uji-ujinya itu ya. Jadi ada uji prasyarat, kemudian baru dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis itu pun banyak, tergantung statistik yang kita pergunakan apa. Nah, dalam pengolahan data PTK, analisis data secara kuantitatif ini lebih diarahkan kepada analisis deskriptif, yaitu mengolah data dengan yang pertama menghitung jumlah, kemudian menghitung rata-rata, menghitung persentase, membuat grafik. Nah, itulah yang dilakukan terkait analisis kuantitatif pada PTK. Analisis kualitatif pada PTK, nah sekarang kita arahkan kepada analisis deskriptif terkait hasil pengamatan aktivitas guru. Analisis kualitatif pada PTK dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, memilih data atau mereduksi data. Ini sama seperti analisis kualitatif Bapak Ibu ya. Jadi data yang dipilih ini adalah data yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu mendeskripsikan data hasil temuan. Jadi memaparkan data, di dalam hal ini guru membuat deskripsi langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah menarik kesimpulan hasil deskripsi. Jadi pada bagian ini yaitu menarik kesimpulan hasil pelaksanaan tindakan. Nah, hasil olahan data PTK dari prasiklus, kemudian dari ke siklus 1, kemudian siklus 1 ke siklus 2 ini dideskripsikan di setiap siklusnya ya. Kemudian setelah dideskripsikan di setiap siklus, coba dibandingkan untuk setiap siklusnya. Dari prasiklus ke siklus 1 seberapa besar peningkatannya, dari prasiklus ke siklus kedua seberapa besar peningkatannya. Itulah yang coba kita bandingkan nanti. Intinya kita berharap dari prasiklus ke siklus 1 dan siklus kedua ini ada peningkatan ya, peningkatan hasil belajarnya, peningkatan motivasi belajarnya, ataupun peningkatan variabel masalah yang ingin kita atasi, memperlihatkan progres dari prasiklus ke siklus 1 dan siklus kedua. Ketika nanti hasilnya ini sudah memenuhi target, maka ini menjadi keputusan kita untuk bisa menghentikan pelaksanaan siklus. Karena ada proses membandingkan antara siklus 1 dengan siklus kedua, ya, membandingkan hasilnya ya. Maka di sini analisis datanya kita namakan analisis deskriptif komparatif. Jadi mendeskripsikan hasilnya itu diikuti dengan membandingkan. Nah, seperti itu. Kita sudah mengetahui bahwa ada namanya indikator kinerja dalam PTK. Jadi ukuran keberhasilan dari sebuah pelaksanaan tindakan
itu kita namakan indikator kinerja. Jadi indikator kinerja ini sebagai penanda apakah sebuah pelaksanaan siklus ini bisa dihentikan atau belum. Ketika nanti data terkait hasil belajar ataupun motivasi belajar yang kita angkat, misalkan sudah kita berikan treatment pada siklus pertama dan ternyata ini belum memenuhi indikator kinerja, maka pelaksanaan siklus akan dilanjutkan ke siklus kedua. Di siklus kedua, kita coba mantapkan lagi secara pelaksanaan sesuai dengan prosedur PTK, mulai dari tahapan planningnya, kemudian acting, observing dan reflecting, ya. Kita mantapkan di situ, munculkan semua masukan-masukan yang bermuara kepada peningkatan kualitas proses dan hasil, dimantapkan di sana. Kemudian di akhir siklus kedua coba kita ukur. Ketika nanti hasil yang didapatkan sudah memenuhi indikator kinerja, sudah memenuhi target dari keberhasilan PTK ini, maka pelaksanaan siklus itu dapat dihentikan. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu hal-hal yang dapat saya sampaikan tentang teknik pengolahan data hasil PTK. Tetap semangat Bapak Ibu dan semangat pagi.